Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cipipi. Oke, ini kayaknya energinya yang kita tarik saat ini berat banget ya. Jadi aku dapat vision ya, dapat apa sih, pencerahan gitu. Nggak pencerahan tapi kayak jadi gelap gitu. Karena yang aku lihat energi yang muncul ini berat dan sangat berat ya. Orang ini bukan cuma nyakitin secara tindakan, tapi juga kayak menyakiti lewat kata. Mungkin ada ya beberapa dari kalian ya, ada yang disakitin lewat kata, lewat sikap, dan lewat pengkhianatan yang dianggap sepele. Ya, dan yang paling menyedihkan, dia ngerasa kadang ya dia tidak bersalah. Tapi semesta tidak pernah tidur. Karma tidak pernah lupa alamat. Ya, dan di sini nunjukin apa yang dia tanam dulu dengan tawa akan dia tuai nanti dengan air mata. Mungkin sekarang terlihat santai ya, seolah hidupnya ya baik-baik aja, tapi di balik itu ada rasa gelisah yang nggak bisa dijelasin. Ya, oke, yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Biar aku semakin semangat untuk bikin bacaan berikutnya. Siapa tahu energi kalian yang selanjutnya aku bacain. Yang mau private reading bisa hubungi kontak WhatsApp aku yang udah aku cantumkan nomornya di profil bio ya. Bisa chat aku sekarang, oke? Tapi sebelumnya kita lihat dulu energi general reading ini. Karena ini untuk banyak orang ya, jadi bisa resonate bisa enggak. Karena pembacanya nggak untuk satu orang gitu ya, tapi kalau kalian ngerasa resonate dan pengen dibacakan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, detail dan soal energi kalian, bisa hubungi kontak WhatsApp aku ya. Nomornya ada di deskripsi di bawah video ini atau di profil bio. Relax, jangan mikirin yang aneh-aneh, sekesal apapun kalian sama seorang, jangan komen yang kasar-kasar ya, komen yang bijak ya, karena sesuatu yang baik kembali lagi kepada kalian ya, sesuatu yang buruk nanti kembali lagi deh. Oke, kita lihat energi dia, energi kamu dan dia. Ya, aku sih seorang yang kamu pikirkan saat ini, siapapun itu ya, yang pernah menyakiti kamu, yang pernah kasar sama kamu. Mungkin ya, kalau aku lihat sih, dia terlihat santai-santai aja setelah menyakiti kamu, seolah hidupnya baik-baik aja. Tapi di balik itu ada rasa gelisah yang gak bisa dia jelasin. Dan semakin lama, orang-orang yang dulu dianggap cadangan, mungkin ya, justru itu akan meninggalkannya satu persatu. Dan dia akan merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Aku lihat gimana rasanya tidak diprioritasin, dan gimana rasanya dipermainkan. Dan itu bukan karena orang lainnya jahat, bukan, tapi karena energi yang dia lempar dulu ke kamu itu berputar dan kembali. Ya, aku lihat di sini sih dia akan mengalami kehilangan yang membuatnya berpikir, kenapa semua orang pergi? Kenapa semua orang ninggalin aku? Ya, padahal jawabannya sederhana. Karena dulu dia juga pergi tanpa rasa bersalah dengan kamu. Ini bukan hukuman manusia. Ini bukan balasan dendam. Tapi ini hukum sebab akibat ya. Karma ya. Jadi karma tidak berteriak loh. Karma tidak berteriak. Tapi saat datang dia menghantam diam-diam di sini. Dan membuat seorang itu belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Dan saat dia sadar, saat dia menyesal, orang yang dulu dia sakitin, yaitu kamu ya, dia nyakitin kamu, kayak kamu sudah tidak peduli lagi ya, kamu sudah tidak peduli lagi, tidak menghiraukan lagi, udah ikhlas. Itulah titik terberatnya. Bukan saat dia jatuh, tapi saat dia sadar dia tidak lagi punya tempat untuk kembali. Ya, dan energi orang ini sudah masuk ke fase kejatuhan yang tidak bisa dia hindari.
Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengikhlaskan, sabar ya, udah pasrah, terserah gitu ya. Dulu kalian dikasarin gitu kan, baik kata, baik sikap ya, fisik gitu, toksik, bener-bener toksik. Kalian sabar. Mungkin awal-awal kalian itu ada marah gitu ya, ada benci juga, pengen balas dendam. Tapi sekarang kalian kayak udah, ya udah terserah. Aku udah ikhlas, aku udah berdamai. Nah, justru ketika kamu udah ngerasa kayak gitu, energi orang ini, atau bahkan kalian udah ngerasa ikhlas banget ya sekarang, dan energi orang ini udah masuk fase kejatuhan yang tidak bisa dihindari. Dan ini bukan luka kecil ya. Ten of Swords ini bukan luka kecil. Ini bukan salah paham ringan. Ini adalah pengkhianatan sadar. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu ucapannya menyakitkan. Dia tahu tindakannya menghancurkan. Tapi ya dia tetap memilih itu, karena saat itu egonya lebih besar daripada hatinya. Dan sekarang aku lihat semesta memperlihatkan energi kelelahan batin. Orang ini mungkin terlihat tertawa, aku lihat ya, bercanda, update story gitu ya. Hidupnya seolah bahagia. Mungkin beberapa dari kalian ya ada ya masih memperhatikan ya, atau emang masih ada di lingkungan yang sama, jadi nggak bisa dihindari untuk ngeliat dia gitu. Entah siapa ini ya, mantan kalian, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau teman sendiri bisa juga. Ya dia ini terlihat tertawa, bercanda, update story, hidup selalu bahagia, tapi jujur nih jiwanya capek loh. Jatuh bukan karena orang lain menjatuhkan, tapi ya karena kakinya sendiri yang rapuh. Nah, kebenaran aku lihat sini ya yang udah gak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Karma dia ini bukan langsung berupa penderitaan fisik, bukan langsung jatuh miskin, bukan, tapi kayak kebenaran tentang dirinya ini akan terbuka ya. Orang-orang akan mulai melihat siapa dia sebenarnya. Topengnya retak, citra baiknya terkikis. Dan ini yang paling menyakitkan bagi orang seperti dia ya, bukan kehilangan uang, tapi kehilangan wajah di depan orang. Itu. Ini dia akan menghadapi momen, aku lihat sih momen dimana kata-katanya sendiri pastinya ya menjadi pisau yang berbalik menusuk dirinya. Kebayang gak tuh? Ya. Karena ya menurut aku sih ya, aku ngerasain energi kamu sangat tersakiti banget nih sebelumnya ya. Aku juga nggak ngerti juga gitu kan ya, kenapa kamu bisa sesabar ini. Mungkin karena emang hati kamu baik banget, tulus banget ya. Nah justru karena kamu terlalu baik di sini, dia kayak menyepelekan kamu, ngegampangin kamu. Aku lihat ya kayak ya, justru di situ dia kayak nggak bener-bener menghargai kamu yang aku lihat ya, mengkhianati kamu aku lihat di sini. Nggak perlu bilang yang sabar ya, nggak perlu, kamu udah terlalu sabar kalau menurut aku sih. Ya sabar itu sangat bagus ya, bagus sebenarnya. Itu energi positif gitu ya. Tapi ini bukan waktu yang tepat kalau ada yang bilang sama kamu sabar ya. Hey, jangan ngajarin ini orang sabar. Dia udah terlebih dari kata sabar menurut aku ini. Ya, cuman sabar itu ada batasnya, bukan berarti ya balas dendam, tapi kamu kayak udah cukup ya sabarnya, aku pengen ngelindungin diri aku, kayak gitu. Bukan udah cukup ya sabarnya, aku mau balas dendam nih ya. Enggak. Itu, kamu tetap jadi orang baik kalau aku lihat. Ya.
Dan menurut aku ya kamu ngerasakan, oke, kamu ngerasakan ketoksikannya dia gitu, kasarnya dia gitu loh, tindakan dan kata-kata. Tapi bagi kamu yang paling menyakitkan itu sebenarnya dari sikap dia yang tidak merasa bersalah ya. Dia merasa bersalah, dia melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa bersalah. Itu sangat menyakitkan. Aku tahu itu. Aku tahu kamu merasakan hal seperti itu. Hal yang tidak bisa kamu terima ya. Ya, sebelumnya. Tapi ini beberapa dari kalian ya, kayak udah nggak peduli lagi itu kan, berarti kalian udah kayak mikir dimana ya udah sih terserah dia mau ngerasa bersalah atau enggak gitu. Tapi berapa dari kalian di sini masih ada yang tidak terima bahwa dia tidak merasa bersalah ya. Dan coba deh kalau di sini ya, kalau kalian udah benar-benar ikhlas di sini, ini titik terberatnya akan terjadi karmanya ya. Ya. Dan ini menarik sekali kalau aku lihat kayak karmanya ini bukan cuma rasa sakit loh, Ten of Cups. Tapi dia melihat kamu bahagia sama orang lain ataupun kamu bahagia sendiri ya, apapun itu. Ya, melihat kebahagiaan orang yang dulu dia sakitin kamu. BTW di sini ya, yang dia sakitin ini juga bukan 1 kali 2 kali sih, ke orang yang berbeda juga ya. Mungkin aku lihat dia pernah gagal ya sebelum sama kamu, atau dia pernah juga menjalin hubungan sebelumnya dengan kamu dan dia juga masih melakukan pola yang seperti itu dan terjadi lagi polanya ke kamu, aku lihat. Ya, tapi setelah terjadinya ke kamu, kayak kamu ini ya memberikan kesadaran buat dia nantinya. Setelah terjadinya ke kamu ini memberikan kesadaran buat dia bahwa nggak selamanya kamu ya, bahwa selamanya dia itu nggak bisa terus-terusan nyakitin orang lain gitu ya. Bayangin ya, dia yang dulu meremehkan, mengabaikan, menyanyiakan kamu. Kamu boleh nangis sekarang, kamu boleh nangis sekarang. Ya, tapi jangan jadikan tangisan kamu untuk merasa diri kamu lemah, tapi untuk melepaskan emosi yang terpendam saja. Ya, sekarang aku kayak ngelihat orang itu justru kayak yang aku lihat dia ngerasa ya kamu justru bahagia tanpa dia ya. Dia yang dulu ngeremehin kamu gitu kan, tapi sekarang dia ngeliat kamu bahagia tanpa dia. Dan itu karma. Ini karma, kayak karma psikologis yang paling halus tapi dalam loh. Karena rasa penyesalan itu tidak bisa diteriakan, tidak bisa disuarakan lagi, tidak bisa ditumpahkan lagi ya. Hanya bisa dipendam oleh dia. Dan di sini bukan kebahagiaan dia kalau aku lihat, tapi ini adalah kebahagiaan kamu, kebahagiaan orang yang dulu dia lukai kamu. Ya karena kamu juga pantas untuk bahagia, kamu udah melewati banyak hal di sini ya. Dan itu akan menghantam egonya pelan-pelan, tapi berulang. Ya, setiap kali dia melihatnya itu kayak aduh, terhantam sudah egonya. Ini bukan kalau kalkulasi ini bukan kehancuran tiba-tiba ya. Ini kehancuran yang dia tunda. Kamu bayangin gak tuh? Ya, kayak dia ini berusaha menyangkal, berusaha pura-pura kuat, aku lihat, berusaha bilang aku nggak peduli gitu. Tapi ya di sini nunjukin dia tahu loh, ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Dia tahu, karena gengsi dan ego tadi ya masih membara di diri dia. Ya, dan dia ini takut menghadapi konsekuensi. Dia takut minta maaf. Dia takut mengakui kesalahan. Dan semakin dia menunda, semakin berat karmanya. Ya, karena ya kayak ibaratnya ya, semakin lama kamu menunda pertobatan ya, semakin terkumpul juga gitu ya dosa-dosa kamu gitu ya, karma kamu.
Jadi kayak nggak mau ngadapin konsekuensi, ya. Dan semakin dia menunda pertobatan itu, ya semakin berat karmanya. Karena semesta tidak suka orang yang tahu salah tapi milih diam, ya. Dan aku lihat sih dia ini dulu datangnya dengan penuh semangat ya ke kamu ya, janji gitu, gairah ya, penuh janji, penuh gairah sama kamu, tapi juga cepet bosen. Aku lihatnya cepet pergi ya, tarik ulur sama kamu. Dan kenai of Wands, karmanya dia akan diperlakukan sama dengan orang lain. Ini bukan berarti ke pasangan aja, tapi bisa juga dari kerjaannya, lingkungannya, apapun itu, ya. Atau dia akan bertemu seseorang yang membuatnya jatuh, lalu orang itu pergi gitu aja. Bukan karena kebetulan, bukan karena nasib buruk yang aku lihat, tapi karena energi yang dia tanam itu kembali dengan wajah berbeda. Ya, emang kalau aku lihat sih jujur ya, ini karmanya bukan bukan langsung hancur, bukan langsung jatuh miskin juga, tapi kayak harga diri retak, kebenaran terbuka. Ya, melihat orang yang disakiti justru bahagia. Dan penyesalan yang tidak bisa diucapkan, dan akhirnya diperlakukan sama seperti dia memperlakukan orang lain. Ini bukan balasan dendam manusia sih, ini bukan doa buruk, ini adalah pantulan energi yang aku lihat. Dan yang paling menusuk, saat dia akhirnya sadar, dia ingin memperbaiki, dia ingin kembali, dia ingin minta maaf sama kamu. Nah, orang yang dulu dia sakitin sudah tidak lagi menoleh kamunya. Dan disitulah karmanya paling terasa. Bukan saat dia kehilangan, tapi saat dia sadar. Dia sudah tidak berarti lagi, apalagi buat kamu ya. Okay. Five of Wands, Back of Pentacle, King of Wands, Judgment Reverse, Two of Cups. Energinya ini ya kalau aku lihat sih, ketika dia akhirnya pengen kembali setelah kamu sudah tidak peduli, semesta tidak lagi ngasih jalan yang sama ya pastinya. Ada energi kekacauan batin. Ya dari luar mungkin kayak terlihatnya biasa aja gitu, tapi di dalam pikirannya berisik banget nih. Penuh pertimbangan, penuh penyesalan yang dia lawan sendiri. Dia mulai melihat kalau orang yang dulu dia sakitin justru dikelilingi peluang baru, lingkaran baru, dan perhatian baru, yaitu kamu ya. Jadi kamu kalau aku lihat sih, beberapa dari kalian ya, sekarang udah hidupnya sukses, ya karirnya bagus, bahkan ada yang punya pasangan yang setia, ya, atau ya intinya ke depannya gitu ya, intinya kalian sudah bahagia lah. Dan di sini, disitulah egonya mulai terbakar. Dia melihat kamu, bukan karena cinta yang murni, tapi karena dia tidak suka merasa tergantikan. Dan di sini dia mulai berpikir nih untuk mendekat lagi. Ya bukan dengan cara yang lama, kalau aku lihat sih. Bukan dengan api besar, tapi kayak pelan, seolah polos, seolah berubah gitu. Pesan-pesan kecil gitu ya. Like tiba-tiba, mungkin like status kamu atau apa gitu ya. Sapaannya ringan gitu ya, tiba-tiba hai-hai aja gitu. Atau kayak alasan klise deh, cuma mau nanya kabar aja. Padahal ya, di balik itu ada keinginan untuk membuka pintu yang dulu dia banting sendiri ke kamu. Tapi semesta ngelihat niatnya tuh bukan dari kata sih, tapi kayak dari kedalaman hatinya ya. Dan niatnya tuh belum sepenuhnya tulus. Tetap masih ada ego, masih ada yang ingin diakui, masih ada yang ingin merasa menang aku lihat. Dan ini titik dimana dia mencoba tampil percaya diri lagi gitu ya.
Seolah dia tuh masih punya kendali, seolah dia yang memilih pergi, bukan ditinggal gitu ya. Padahal kamu juga ninggalin dia ya, karena bukan kamu yang jahat atau apa ya, karena ya kamu ninggalin orang yang nggak menghargai kamu gitu kan. Dia mungkin akan terlihat beberapa dari kalian ya, seorang ini mungkin akan terlihat sukses, dianya sibuk, bercahaya, tapi aku lihat energi di sini tuh lebih ke pencitraan aja sih. Hati-hati ya. Jangan mudah percaya juga, pencitraan aja. Api luarnya menyala gitu, tapi dalamnya mulai kehabisan bahan bakar. Karena semakin dia berdiri tegak di depan orang, semakin jelas bahwa ada satu tempat yang tidak lagi bisa dia masukin. Dan itu menghantam harga dirinya perlahan. Dan ini karmanya juga yang paling sangat halus, tapi paling kejam. Jujur ya, ini bukan dihukum dunia, bukan dimarahi orang, tapi tidak diberi kesempatan kedua. Judgment reverse. Oke, dia sadar. Dia menyesal. Dia mengerti kesalahannya. Tapi waktu sudah tidak berdiri di sisinya lagi. Dia tidak bisa mengulang waktu lagi bersama kamu. Apalagi berapa dari kalian di sini sudah bahagia dengan sendirinya, baik itu sendiri ataupun dengan pasangan saat ini. Ada pesan semesta di sini ya, kalau aku lihat. Kesadaran yang datang terlambat tidak selalu mendapat pintu yang sama. Dan ini membuatnya terjebak dalam pikiran, seandainya aku tidak melakukan itu dulu sama kamu gitu. Dan kalimat yang akan terus berulang di pikirannya tanpa bisa dia ubah. Seperti itu terus. Pusing dia ya, depresi dia. Dan di sini ini bukan lagi tentang dia ya, Two of Cups. Ini tentang kamu yang pernah dia sakiti dulu. Yang kini kamu sudah menemukan keseimbangan baru ya. Kamu udah menemukan cinta baru, hubungan baru, atau minimal ya, cinta sama diri kamu sendiri. Itu. Ya, dan ini di titik ini ya, dia bukan lagi tokoh utama kamu lah. Dia cuman penonton. Dan bahwa koneksi yang dulu dia anggap bisa dipanggil kapan aja gitu ya, dia juga tarik ulur, datang kapanpun, sekarang udah jadi milik masa lalu. Bukan karena dibalas, bukan karena dendam, tapi karena energi sudah berpindah. Jadi lanjutan karmanya ini bukan ledakan, tapi kesunyian. Bukan teriakan, tapi penyesalan yang tidak punya alamat. Dia bukan kehilangan segalanya kalau aku lihat, tapi kehilangan satu hal yang dulu dia kira akan selalu nunggu. Dan saat dia melihat orang itu tersenyum, ya melihat kamu tersenyum tanpa dirinya, disitulah dia benar-benar mengerti. Bukan dunia yang menolaknya, bukan semesta yang menghukumnya, tapi pilihannya sendiri yang membuatnya itu terlambat pulang. Ya. Dan di titik paling sunyi dia akhirnya mengerti satu hal. Bukan semua orang yang pernah dia sakitin akan menunggu penjelasan. Tidak semua luka mau menerima plester. Ya. Ada luka yang memilih sembuh tanpa pelaku, dan mungkin suatu malam akan terbangun. Tanpa alasan jelas, tanpa notifikasi, ya dia mungkin nunggu gitu ya, tapi nggak ada pesan, cuman ada perasaan kosong yang nggak bisa dia beri nama lagi. Dan disitulah karma tidak datang sebagai badai, tapi sebagai keheningan yang memekakkan telinganya. Dia akan mulai menyadari ya, bukan dunia yang berubah, tapi aksesnya yang akan dicabut. Orang yang dulu mudah dia hubungin ya kamu, sekarang seperti kota tanpa jalan masuk, buntu, nggak bisa gitu ya. Bukan diblokir, bukan dimusuhin, tapi nggak lagi tersedia gitu. Nggak ada akses jalannya lagi buat datang ke kamu. Dan itu
Aduh, itu jauh lebih menyakitkan. Ya, daripada kata yang kasar, daripada pertengkaran, daripada balasan dendam. Karena di situ dia sadar, dia tidak lagi punya pengaruh, tidak lagi punya kuasa, tidak lagi punya tempat. Semesta di sini nggak menghukumnya dengan kehilangan materi ya, tidak juga menjatuhkannya di depan umum. Semesta memilih cara yang lebih halus gitu loh buat bayar karma dia, lebih personal, lebih ke dalam, membiarkannya hidup tapi tanpa versi orang seperti kamu di dalam hidupnya lagi. Tidak ada orang tulus. Dan setiap kali dia melihat tawa orang lain, melihat pencapaian orang lain, melihat kebahagiaan yang dulu pernah dia remehin, ada satu suara kecil di dalam dirinya yang bilang, itu dulu pernah deket loh, dan aku yang melepaskannya. Tuh, aku pernah loh kayak gitu, tapi aku melepaskannya. Itu suara kecil di dalam dirinya, tapi gak bisa dia ucapin, karena dia sadar, tapi ego, gengsi. Ya, dan karma paling tajam, bukan saat seorang jatuh, tapi saat seseorang tidak bisa kembali ke versi masa lalu, yang dulu dia rusak sendiri. Dia akan bertemu banyak orang, aku lihat. Tapi tidak semua memberi rasa. Dia akan menjalani banyak hari, tapi tidak semua memberi makna. Karena ada satu koneksi yang dulu dianggap bisa diulang dengan kamu, ya ternyata hanya datang satu kali dalam hidup. Ya, kamu gak salah, kamu udah berbuat baik sama dia. Ya, bahkan di sini kamu yang pernah menghidupi dia, ya materi apapun itu tenaga kamu, tapi tetap aja dia meremehkan kamu sebelumnya ya. Dan sekarang kamu karma untuk kamu, karma baik, karma untuk dia, karma yang tidak baik ya. Dan saat akhirnya dia benar-benar ngerti nih, tidak ada lagi pintu untuk diketuk, tidak ada lagi pesan yang ditunggu balasannya, tidak ada lagi peran untuk dimainkan. Dia tidak dibenci, dia tidak disumpahi, dia hanya tidak lagi relevan. Disitulah karmanya mencapai titik paling dalam. Bukan saat dia kehilangan orangnya, tapi saat dia sadar orang itu tidak lagi kehilangan dia. Kamu disakitin itu bukan sekedar terluka ya, bukan cuman kecewa biasa. Ya, kamu pernah nunggu pesan yang gak pernah datang, aku lihat ya. Kamu nantangis supaya gak terlihat lemah, tersenyum di depan orang, terus nangis sendirian ketika lampu kamar kamu dimatiin. Lukanya ini bukan karena satu kata, tapi karena berulang. Dijanji, terus lalu ditinggal, diperhatikan, lalu diabaikan, didekati, lalu dijauhkan tanpa alasan. Dan yang paling menyakitkan bukan saat ditinggalkan, tapi saat dibuat merasa aku berlebihan, aku salah, aku terlalu sensitif. Padahal ya kamu cuma mencintai dengan tulus, tapi kamu salah tempat aja sih. Bukan kamu yang salah, tapi kamu salah orang gitu ya, salah ngasih ke orangnya gitu. Dan ada malam dimana kamu mempertanyakan diri kamu sendiri ya, kayak aku kurang apa sih, kenapa aku selalu diperlakukan begini. Kamu sampai depresi dan insecure. Dan orang yang menyakiti kamu saat itu mungkin tidur nyenyak, aku lihat, tidak sadar bahwa satu sikap kecilnya itu membuat kamu kehilangan rasa percaya diri ya, insecure, minder, depresi. Emang luka itu tidak berdarah, aku lihat ya dari kata-kata itu, tapi membuat hati kamu seperti retak pelan, tidak terlihat tapi terasa setiap hari. Dan ironisnya orang yang dulu disakiti itu, yaitu kamu, tidak pernah membalas, kamu tidak pernah mengutuk, kamu tidak pernah berteriak waktu itu, kamu belum sabar, dan kamu cuma milih diam terus memperbaiki diri kamu sendiri. Dan disitulah semesta mulai bekerja. Karena kadang karma tidak aktif saat kita marah ya, karma itu aktif saat kita memilih sembuh. Dan sekarang ketika orang yang dulu nyakitin itu pengen kembali, pengen bicara, pengen memperbaiki, kamu menemukan seorang yang berbeda. Bukan lagi orang yang mudah percaya, bukan lagi orang yang menunggu, bukan lagi orang yang mohon kejelasan, dan yang kamu temui sekarang adalah versi kuat dari luka lama. Ya. Bagian paling pahit dari karma adalah bukan karena dia dibalas, ya,
bukan kamu dibalas, bukan karena kamu disakitin balik atau apa si dianya, tapi karena ya, tapi karena dia bertemu orang yang dulu dihancurkan, itu kamu, dalam versi yang sudah tidak membutuhkan dia lagi. Dan tidak ada hukuman yang lebih sunyi dari itu. Orang yang dulu nyakitin kamu itu tidak lagi tidak lagi bisa mengganggu kamu, aku lihat ya, karena kamu sudah tidak peduli, kamu hanya peduli dengan kesembuhan kamu. Dan sekarang kamu tidak lagi megang luka, dia memegang, kamu memegang kendali, sedangkan dia tidak lagi memegang kendali, dia memegang penyesalan. Dan di titik itulah keseimbangan terjadi, bukan karena balas dendam, bukan karena doa-doa kamu yang buruk, tapi karena hidup punya caranya sendiri untuk mengembalikan pelajaran ya. Dan karma paling keras bukan saat seorang jatuh, tapi adalah ketika seorang berdiri, melihat ke belakang dan menyadari, orang yang dulu aku kira akan selalu ada, ternyata sudah berjalan sangat jauh, tanpa pernah menoleh lagi. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kata yang cukup, tidak ada lagi alasan yang diterima, tidak ada lagi pintu yang terbuka. Yang tersisa cuma satu rasa, yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diulang, dan tidak bisa diperbaiki. Sudah terlambat. Oke. Itulah pembacaan untuk energi kamu dan seorang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya. Kalau kalian ngerasa ini resonate, boleh komen-komen di bawah. Atau kalian pengen lebih dibacakan detail lagi, lanjut lagi untuk baca, boleh hubungi kontak WhatsApp aku, nomornya di profil bio atau deskripsi di bawah video ini ya. Oke, sekesal apapun kalian sama seorang, jangan komen yang kasar, komenlah yang baik ya. Support aku selalu dengan cara klik subscribe, like, dan share juga biar aku semakin semangat untuk bikin bacaan berikutnya. Oke, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Sehat-sehat selalu ya, dan bahagia selalu. Bye-bye.